Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Ada sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi tempat pengasingan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia pada masa kolonial Belanda. Tahukah historian nama kabupaten tersebut? Kabupaten tersebut bernama Kabupaten Ende, sebuah kabupaten yang terletak di bagian tengah Pulau Flores. Kabupaten Ende dengan ibu kota bernama Kota Ende berjarak 263 km jika ditempuh dengan pesawat terbang, dan 345 km jika ditempuh dengan kapal laut. Ende memiliki luas wilayah 2067,75 km persegi. Dari masa pengasingan ini disebut-sebut lahir sebuah pemikiran Pancasila. Mau tahu lebih lanjut tentang sejarah pengasingan Insinyur Soekarno di Kabupaten Ende yang sering disebut sebagai Kota Pancasila? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Soekarno pernah diasingkan ke Ende, Kabupaten Ende. Soekarno diasingkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena saat itu dia adalah tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Saat itu, Soekarno bersama istri, Ingrid Garnasih, ibu mertuanya yang bernama Ibu Amsi, serta seorang anak angkatnya yang bernama Ratna Juami, berangkat menumpangi sebuah kapal bernama KM Van Riebeeck. Perjalanan menempuh waktu 8 hari, sampai tiba di Ende tanggal 14 Januari 1934. Setibanya di Ende, Bung Karno beserta keluarga menetap di sebuah rumah sederhana yang terletak di Kampung Ambu Baga, milik seorang warga bernama Haji Abdullah Amburau. Jalan utama di Kampung Ambu Baga saat itu adalah jalan tanah bekas tebasan hutan, sehingga kalau turun hujan, jalan itu akan menjadi kubangan. Saat itu di Ende tidak ada telepon, telegraf, listrik, air jading, juga tidak ada hiburan. Jadi, kalau ingin berkomunikasi, Bung Karno harus melalui 2 buah kapal pos yang datang sebulan sekali. Kemudian, kalau ingin mandi, Bung Karno akan membawa sabun ke Wola-Wola, yaitu sebuah sungai dengan air dingin dengan bongkahan batu di tengahnya. Selama pengasingan di Ende, Bung Karno juga tidak memiliki teman. Bung Karno harus kehilangan ibu mertuanya di Ende. Tanggal 12 Oktober 1935, Ibu Amsi meninggal dunia setelah 5 hari tidak sadarkan diri. Kemudian Bung Karno membangun makamnya dan meletakkan batu bata untuk dasarnya. Selain itu, Bung Karno juga menggosok batu kali untuk menjadi nisannya. Selama masa pengasingan di Ende, Bung Karno melakukan banyak aktivitas. Bung Karno disebut-sebut menyukai seni lukis. Salah satu karyanya di Ende yaitu lukisan Pura Bali yang dilukis pada tahun 1935. Selain melukis, Bung Karno juga melakukan berbagai kegiatan bersama keluarganya, antara lain bermain biola, bercocok tanam, dan rekreasi. Bung Karno juga banyak menghasilkan naskah, antara lain Amuk, Kutkubi, Pengiblis Dr. Syaitan, dan Aerodinamit. Ada hal unik selama pengasingan, yaitu Bung Karno suka berteduh di bawah pohon sukun. Letak pohon sukun itu berjarak sekitar 700 meter dari rumah pengasingannya.
Dari pohon sukun ini, kemudian Bung Karno mendapatkan sebuah pemikiran Pancasila. Bung Karno memperoleh gagasan ini dari 5 cabang pohon sukun. Di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula, kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila, ujar Bung Karno. Bung Karno ternyata juga pernah mengalami sakit malaria selama masa pengasingan. Saat itu, Bung Karno menderita sakit kepala yang luar biasa dan merasa tidak sehat. Untuk bangun dari tempat tidur, Bung Karno sampai merangkak. Sampai suatu hari, dia tidak punya kekuatan untuk bangun dari tempat tidur. Kemudian dokter memeriksa Bung Karno, dan dia dinyatakan menderita malaria. Kabar Bung Karno yang sakit malaria kemudian tersebar dan menjadi perhatian sahabat-sahabatnya di Pulau Jawa. Mereka lalu mengajukan protes ke Volksraad, hingga pemerintah kolonial Belanda mengumumkan melalui radio bahwa Soekarno akan dipindahkan ke pengasingan lain. Pada bulan Februari 1938, Bung Karno dan keluarganya dipindahkan. Kepindahan Bung Karno dan keluarga ditemani warga Ende sampai ke pelabuhan. Kemudian, Bung Karno dan keluarga naik kapal dagang menuju Bengkulu. Pada tahun 1951, Bung Karno kembali datang ke Ende setelah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Pada kesempatan ini, dia mengatakan keinginannya supaya rumah pengasingan tersebut dijadikan sebuah museum. Pada kunjungan kedua Presiden Soekarno tahun 1954, rumah pengasingan diresmikan menjadi rumah museum. Kemudian, tempat perenungan Bung Karno dikenal dengan nama Taman Renungan Bung Karno, atau sering juga disebut dengan Taman Renungan Pancasila. Selain itu, pohon sukun yang ada di Taman Renungan Bung Karno disebut dengan pohon Pancasila. Namun, pada tahun 1980, pohon sukun yang asli sudah tumbang. Kemudian, pada tahun 2014, rumah pengasingan tersebut ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berperingkat nasional, sesuai dengan surat keputusan tanggal 13 Oktober tahun 2014. Itu tadi sejarah Kabupaten Ende, sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi tempat lahirnya buah pemikiran Pancasila dari sebuah pohon sukun di rumah pengasingannya. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.